Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya memutuskan Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim sebagai calon gubernur Aceh periode 2025-2030 pada kontestasi Pilkada atau Pilgub Aceh yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Nah, sementara soal wakilnya atau wakil yang akan mendampingi Mualim nantinya, Gerindra memang belum mengumumkan secara resmi siapa sebenarnya yang akan menjadi pendamping Mualim. Namun pembahasan masih terus dilakukan. Harapannya bisa dari kader Gerindra. Begitu kata Mujani bersayap. Gayung pun akhirnya bersambut sehari kemudian atau Selasa 23 Juli 2024 DPP Partai Demokrat secara resmi memberi surat tugas konsolidasi kepada Mualim sebagai calon gubernur Aceh yang akan bertarung pada Pilgub 27 November 2024 mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Saya tetap saja berharap semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita tetap membahas soal tema-tema ataupun perkembangan informasi terkini yang terjadi di Aceh, bumi Islami Mekah. Dan yang paling menarik adalah persoalan politik atau menuju kursi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 27 November 2024 mendatang. Terkini setelah dinanti dengan penuh harap soal siapa yang akan didukung Partai Gerindra, khususnya Prabowo Subianto terhadap kursi gubernur Aceh, akhirnya terjawab sudah. Kegalauan Partai Aceh dan atau mungkin saja kegalauan dari Haji Muzakir Manaf, Ketua DPP Partai Aceh, terhadap kepastian dukungan dari Prabowo yang selama ini masih saja harap-harap cemas tadi akhirnya tuntas sudah. Senin 22 Juli 2024, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya memutuskan Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim sebagai calon gubernur Aceh periode 2025-2030 pada kontestasi Pilkada atau Pilgub Aceh yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Mujani dalam konferensi pers di Jakarta. Untuk Aceh, beliau atau Pak Prabowo putuskan calon gubernur adalah saudara Haji Muzakir Manaf. Begitu kata Mujani. Keputusan ini telah mematahkan berbagai spekulasi yang sempat beredar bahwa Mualim jika tak elok disebut tidak mendapatkan atau sedikit mendapat hambatan untuk meraih tiket dari Gerindra untuk kursi calon gubernur Aceh karena memang Prabowo Subianto kalah telak pada Pilpres 14 Februari 2024 lalu di Aceh. Sebaliknya, sempat beredar kabar dalam 2 pekan terakhir nama penjabat gubernur Aceh Bustami Hamzah diisukan akan digadang-gadang Jakarta setelah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi informasi ini, spekulasi ini akhirnya terbantahkan setelah mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang sekarang sudah menjadi jenderal penuh. Ternyata tak mudah melupakan Mualim. Inilah kali kedua Prabowo mengusung Mualim sebagai calon gubernur Aceh setelah pada kontestasi Pilkada 2017
silam. Ketika itu Mualim berpasangan dengan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, T.A. Khalid. Tapi ya masih belum beruntung, Dewi Fortuna ternyata tidak memihak pada pasangan Mualim dan T.A. Khalid ketika itu. Dan jika Partai Demokrat sejalan dengan Gerindra, Mualim akan di backup oleh dua pimpinan nasional. Pertama, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-8 terpilih Prabowo Subianto. Nah, sementara soal wakilnya atau wakil yang akan mendampingi Mualim nantinya, Gerindra memang belum mengumumkan secara resmi siapa sebenarnya yang akan menjadi pendamping Mualim. Namun pembahasan masih terus dilakukan. Harapannya bisa dari kader Gerindra. Begitu kata Mujani bersayap. Gayung pun akhirnya bersambut sehari kemudian atau Selasa 23 Juli 2024 DPP Partai Demokrat secara resmi memberi surat tugas konsolidasi kepada Mualim sebagai calon gubernur Aceh yang akan bertarung pada Pilgub 27 November 2024 mendatang. Surat tugas dengan nomor 445-Satgas-Satgas.PD-7-2024 ini berlaku selama 14 hari atau berakhir tanggal 6 Agustus 2024 mendatang. Lantas apa isi dari surat tugas tersebut? Beberapa di antaranya, Mualim diminta untuk mencari dan mengusulkan nama calon wakil gubernur Aceh, melaporkan hasil survei terkini dan hasil konsolidasi partai politik yang sudah diperoleh Mualim kepada DPP Partai Demokrat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara jika dipandang perlu, DPP Partai Demokrat juga akan melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil laporan survei. Surat ini ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha atas nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Diakui oleh Teguh Rifki, keputusan tersebut atas restu dan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Terkait siapa calon gubernur, sekali lagi pimpinan Komisi 1 DPR RI ini menyerahkan sepenuhnya kepada Mualim sebagai cagup untuk menentukan. Kata Rifki, pihaknya memberi kesempatan bagi Mualim untuk menjaring yang terbaik yang mampu berkontribusi terhadap pemenangan dan membantu Mualim ketika memimpin Aceh nantinya. Begitupun sumber saya mengungkap saat ini memang ada pembicaraan intensif antara Teguh Rifki Harsha dengan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Mujani untuk berkoalisi dan mengisi kursi Cawagup Aceh sebagai pendamping Mualim. Sebab memang kedua partai ini memiliki semangat yang sama dalam mengawal perdamaian dan pembangunan di Aceh. Terkait komunikasi lintas parpol, terus kami lakukan khususnya dengan pimpinan Gerindra karena Pak Prabowo dan Pak SBY memiliki semangat yang sama dalam mengawal perdamaian Aceh. Begitu sebut Teguh Rifki kepada media pers di Jakarta. Lantas sekali lagi siapa figur calon Cawagup Mualim? Ini lagi-lagi menarik untuk diperhatikan. Sebab jika salah menempatkan posisi kursi wakil gubernur, tentu saja ini memiliki resiko atau riskan sekali untuk bisa berhasil atau meraih kemenangan pada kontestasi Pilgub nantinya. Tapi memang sumber saya di DPP Partai Aceh ada sedikit memberikan bocoran informasi. Kata sumber itu, walau ada beberapa nama yang sempat atau sudah mendaftar sebagai calon wakil Mualim, termasuk dari internal Partai Aceh, terakhir memang mulai mengkerucut, hanya ada dua nama yang disebut-sebut berasal dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dikatakan atau disebut-sebut dari Partai
Gerindra muncul nama Saparudin. Dia berhasil menggeser nominasi Ketua DPD Gerindra Aceh, Fadullah atau Dekpat, yang kabarnya mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pidi. Sementara dari Partai Demokrat ada nama Muslim, Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, serta Tengku Muhammad Yusuf atau Tusub, salah satu pimpinan pesantren di Jenib, Kabupaten Biren. Nah, soal siapa Cawagup Mualim memang menjadi juru kunci seperti yang saya katakan tadi. Sebab jika salah memilih tentu saja akan berakibat fatal untuk meraih kemenangan. Apalagi jika kita mempertimbangkan soal elektabilitas dan popularitas dari calon-calon yang ada saat ini. Katakanlah seperti penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, ada nama Ruslan Daud, ada nama Nasir Jamil. Dan di posisi calon wakil gubernur, nama Haji Sudirman atau Haji Umar memang cukup sangat populer. Dan ini tidak bisa dianggap sepele. Tentu saja harus diperhitungkan dengan sangat matas. Lalu pertanyaannya, setelah mendapat dukungan dari dua tokoh nasional, dari dua petinggi atau purnawirawan militer bintang 4 terhadap Mudzakhir Manaf, lantas bagaimana atau apa langkah Mualim berikutnya? Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.